Halo semuanya, selamat datang di channel aku Ivan Kusnadi. Dan di video Ngobrol Yuk hari ini kita akan bahas mengenai beasiswa S2 dari pemerintahan Inggris yang namanya adalah Chevening. Nah, di video hari ini aku akan bahas 3 poin utama dari beasiswa Chevening, yaitu mengcover apa aja, persyaratan apa aja yang harus dipenuhi, dan yang terakhir adalah proses dari pendaftaran sampai dapat beasiswanya. Semoga video ini bermanfaat, dan mari kita mulai. Kita masuk ke yang pertama. Yang pertama adalah apa aja yang di-cover sama beasiswa Chevening selama kita kuliah nanti di UK. Yang pertama pastinya adalah uang sekolah atau tuition fee. Uang sekolah ini akan di-cover 100% sama Chevening, kecuali bagi yang ambil Master of Business Art, itu ada nilai maksimalnya, dan kalau udah mentok ke nilai maksimalnya, kita harus kayak nombokin untuk uang sekolahnya. Kemudian yang kedua adalah kita dapat monthly allowance atau uang saku tiap bulan buat pengeluaran kita tiap bulan. Terus dapat juga yang namanya arrival allowance. Nah, arrival allowance ini akan kita terima ketika kita pertama kali menginjakkan kaki di UK. Terus pastinya dapat tiket pesawat pulang pergi Inggris Jakarta. Kemudian visa, biaya pengurusan visa juga ditanggung 100%. Dan kalau kita udah beres kuliah dan kembali ke Indonesia, kita akan dapat homeward departure allowance. Itu jadi kayak uang transport untuk dari Jakarta ke kota kita masing-masing. Oh iya, satu lagi, dan kalau ada event yang diadakan oleh Chevening, biasanya diadakan di London. Kemudian misalkan kita kuliahnya di luar London, kita akan dapat yang namanya event travel allowance. Jadi itu uang transport juga buat mengantarkan kita dari kota masing-masing ke London, tempat di mana diadakan eventnya Chevening. Yang kedua, yang berikutnya adalah syarat apa aja yang harus kita penuhi kalau kita mau ikut beasiswa Chevening ini. Nah, syaratnya sebenarnya gampang, tapi ada susahnya. Nah, yang gampang itu yang pertama, syaratnya adalah warga negara Indonesia. Pasti dong ya, semua warga negara Indonesia, atau bisa juga warga negara lain yang sudah bekerja sama dengan Chevening. Yang kedua adalah sudah pernah bekerja atau memiliki pengalaman bekerja selama minimal 2 tahun atau 2.800 jam. Pengalaman kerja ini bisa diambil dari berbagai macam jenis pekerjaan, contohnya misalkan pekerjaan tetap, bisa internship atau magang, atau volunteer atau relawan, bisa juga dari part-time, pokoknya selama kita bekerja itu dihitung. Kecuali magang yang diwajibkan oleh pihak sekolah seperti PKL, itu nggak bisa dihitung, tapi yang lainnya bisa dimasukkan ke pengalaman bekerja ini. Kemudian pastinya sudah lulus S1 dan sudah punya ijazah S1, dan pihak Chevening sendiri minta kita untuk punya Letter of Acceptance atau LOA dari 3 universitas berbeda di UK. Yang terakhir adalah kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan studi di UK minimal selama 2 tahun. Yang susahnya adalah persyaratan tambahan yang sebenarnya nggak dimasukin di syaratnya Chevening, tapi harus kita siapin. Yang pertama, surat rekomendasi dari dosen atau dari atasan, bisa. Pokoknya Chevening minta 2 orang untuk memberikan kita surat rekomendasi, harus bisa menjelaskan kita tuh orang yang seperti apa, dan kalau bisa sih dua-duanya dari dosen, karena kan ini untuk beasiswa, untuk akademis, untuk studi, jadi diminta orang-orang yang memang mengerti ketika kita belajar tuh bagaimana attitude kita selama sekolah. Nah, yang susahnya adalah bikin esai. Jadi, pihak Chevening sendiri minta kita untuk membuat esai dari 4 topik yang berbeda sebanyak 500 kata per topik. Nah, ini esainya mungkin aku akan bahas di video terpisah karena dia agak panjang dan biar lebih detail aja. Yang terakhir adalah proses penyeleksian beasiswa Chevening. Beasiswa Chevening biasanya akan dibuka pendaftarannya di bulan Agustus dan akan ditutup di bulan November. Setelah penutupan pendaftaran, akan diadakan seleksi peserta, seleksi berkas dari bulan November sampai sekitar bulan Februari.
Di bulan Februari sampai April akan ada pengumuman bagi yang lolos ke tahap wawancara dan akan dipanggil ke kantor kedutaan Inggris di Jakarta. Setelah proses wawancara akan ada pengumuman hasil wawancara di bulan Juni. Dan di bulan Juli nanti kita harus mengumpulkan dokumen, melengkapi semua dokumen yang diminta, termasuk LOA dari universitas di UK. Terakhir di bulan September akan ada sesi sebelum keberangkatan, jadi kayak pembekalan gitu, dan setelah itu akan berangkat ke UK di bulan September. Sekian buat video hari ini, semoga videonya bisa bermanfaat, dan buat teman-teman yang juga lagi berjuang untuk ngambil beasiswa ke luar negeri, semangat, karena aku tahu perjuangannya pasti berat, bakal struggling, bakal banyak yang harus dipersiapin, tapi kita pasti bisa. Semangat buat meraih impian kita ya. Jadi sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.